selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ditembak kelompok bersenjata, seorang tukang kayu di Intan Jaya tewas. Mesin pesawat Trigana Air keluarkan api, penumpang panik dan keluar lewat pintu darurat. Tertib administrasi kependudukan, Pemkot Jayapura lakukan razia KTP. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror. Kali ini anggota KKB menembak mati seorang warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Selasa kemarin. Korban adalah seorang tukang kayu bernama Stephen Wakari. Korban ditembak saat korban bersama rekannya sedang berada di Sungai Wabu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pernyataan saksi kepada polisi mendengar suara tembakan dari arah gunung dan mengenai dada dan kepala korban sehingga tewas di lokasi kejadian. Melihat korban jatuh, saksi langsung melarikan diri ke pos polisi Sugapa dan melaporkan kejadian itu. Namun ketika polisi tiba di lokasi, pelaku sudah melarikan diri. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens akan tetap melakukan upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB yang aktif melakukan gangguan Kamtipmas di wilayah Intan Jaya, Papua Pegunungan. Perlu diinformasikan bahwa KKB yang telah melakukan penembakan terhadap warga sipil ini merupakan kelompok Kodap 8 pimpinan dari Adu Wanimbo alias Adu Magai. Jenazah Stephen Wakari, warga asal Sulawesi Utara, diterbangkan dari Bandara Sugapa ke Bandara Moses Kilangin, Mimika. Polisi mengimbau warga agar tidak beraktivitas di lokasi yang rawan karena KKB terus memantau pergerakan warga dan aparat dan tidak segan-segan bertindak keji membunuh warga sipil. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 pada hari Selasa seharusnya terbang dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura dengan tujuan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Namun pesawat batal terbang gara-gara seorang penumpang membuka pintu darurat. Penumpang panik karena melihat api yang keluar dari sisi kanan mesin pesawat. Insiden berawal ketika pesawat yang mengangkut 121 penumpang mundur dan akan menuju ke landasan pacu untuk take off. Tiba-tiba ada seorang penumpang membuka pintu darurat saat melihat api yang keluar dari sisi kanan mesin pesawat. Penerbangan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya akhirnya batal dan pesawat Trigana kembali parkir di bandara menunggu hasil pengecekan KNKT. Ini insiden dikarenakan satu penumpang membuka pintu darurat saat melihat adanya percikan api di mesin pesawat. Saat ini seluruh penumpang, sekitar 121 penumpang sudah dilakukan penanganan oleh petugas bandara sama maskapai, di mana terdapat 4 penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh Balai Kesehatan Bandara Sentani. Saat ini dari pesawat masih menunggu dari pihak KNKT untuk melakukan pengecekan terkait insiden ini. Peristiwa ini menyebabkan 4 penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani Balai Karantina Kesehatan. Pihak Trigana belum bisa memastikan terkait kemungkinan ada kebakaran mesin pesawat karena masih menunggu hasil penyelidikan KNKT. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Jayapura menggelar operasi justisi kartu tanda penduduk di ruas Jalan PTC Entrop, Kota Jayapura. Operasi menyasar warga yang mengendarai sepeda motor maupun mobil. Operasi justisi ini bertujuan untuk memastikan setiap penduduk memiliki KTP menjelang pemilihan kepala daerah. Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, mengimbau warga Kota Jayapura yang belum memiliki KTP agar segera mengurusnya.
Dan ia juga meminta petugas agar menerapkan pendekatan humanis dalam operasi justisi. Lakukan penertiban dokumen kependudukan. Dan hari ini kita mulai. Pertama tuh kita memastikan penduduk kota ini. Ini kan kota ini kan ada yang masuk keluar dan jumlahnya tinggi sekali setiap saat. Bapak Ibu warga kota Jayapura ataupun bukan warga kota Jayapura, KTP itu urusnya tidak terlalu susah. Dia itu merupakan identitas pribadi kita. Operasi justisi KTP ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyadarkan masyarakat pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Pemerintah Kota Jayapura melakukan operasi justisi KTPL untuk penertiban administrasi kependudukan di Kota Jayapura. Ini operasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Bagian dari upaya pemerintah menertibkan warga, membantu warga, sehingga warga yang ada kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan akan dibantu oleh pemerintah Kota Jayapura. Petugas menemukan ratusan warga yang tidak memiliki KTP. Pengendara yang tidak bisa menunjukkan identitas diri akan didata petugas dan wajib membayar denda sebesar Rp300.000 sesuai peraturan daerah Kota Jayapura tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sekelompok ibu-ibu ini adu jotos di halaman kantor Mapolres Mimika. Awalnya mereka diundang polisi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga salah satu keluarga. Namun karena yang masuk ke ruangan hanya keluarga inti sehingga keluarga lain menunggu di luar. Pertemuan di dalam ruangan antara kedua keluarga sudah diselesaikan. Namun tiba-tiba saja di luar ruangan terjadi perkelahian keluarga yang tidak diizinkan masuk. Kepala SPKT Polres Mimika, Ibda Antonius, mengatakan perkelahian antara kedua keluarga sudah didamaikan dan suami istri yang bermasalah juga masalahnya sudah selesai. Suami istri, dan ini bukan suami istri juga, masih belum ada surat nikah secara pemerintah. Jadi kemarin di Sentral Pelayanan Kepolisian kami sudah undang semua dan berbicara di sini. Untuk suami yang dikatakan suami istri ini sudah kita selesaikan. Tapi ada orang luar yang masuk yang tidak tahu tentang masalah, dari datang bikin ribut, akhirnya keluar dan berkelahi di luar. Tapi itu sudah diselesaikan juga. Polisi mengimbau kepada warga yang bermasalah rumah tangga agar menyelesaikan secara damai dan mufakat, serta tidak menggunakan kekerasan karena bisa dipidana. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini sudah masuk musim hujan. Musim hujan membuat tanaman cabai banyak yang rusak. Rusaknya tanaman cabai membuat harganya melonjak. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Merauke, cabai dijual Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kelompok saya sekarang mas berapa per kilo? Sekarang 45. 45. Ya. Dari minggu lalu berapa harganya itu? 20. 20 ya, naiknya 25.000 ya? Iya, 25. Kalau yang kecilnya apa? Keriting. Keriting juga naik. Berapa sekarang? Sekarang sudah 50. 50. Tadinya berapa? Tadinya itu 25. 25 juga ya. Terus kalau yang kecilnya? Kecil masih tetap sama. Tetap berapa per kilo sekarang? 30. 30 ya. Kenapa sampai yang besar ini mahal mas? Ya, stok kosong juga. Stok kosong ya. Memang di tangan petani memang Iya, tidak ada. tidak ada. Kenapa? Memang lagi musim kemarau atau gimana? Ya, karena tidak ada air itu hari itu. Tidak ada air ya. Tanamnya nggak bisa. Kira-kira masih akan naik lagi nih? Bisa jadi ini karena sudah mau nyambut tahun baru sama Natal. Oh gitu, pasti akan naik lagi ya. Pedagang memprediksi harga cabai masih akan naik karena stoknya yang terus berkurang. Meski cabai mahal tidak membuat omset pedagang turun karena cabai sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga pengguna angkutan kota kini makin dipermudah dengan dibukanya trayek baru Terminal Mestran Angkasa Pura dan trayek Terminal Entrop Koya. Pemerintah Kota Jayapura, Papua meluncurkan 2 trayek baru atau koridor untuk angkutan penumpang, yakni trayek Terminal Mestran Angkasa Pura dan trayek Terminal Entrop Koya.
Dua trayek baru ini merupakan upaya Pemkot Jayapura untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat di kawasan permukiman yang mengandalkan moda transportasi umum. Sebagai insentif, Pemkot Jayapura akan membebaskan retribusi izin trayek bagi kendaraan bermotor atau KIR yang melayani dua trayek tersebut. Pemerintah Kota Jayapura menetapkan tarif terjangkau untuk rute Terminal Mesran Angkasa Pura sebesar Rp7.000 per orang dan untuk trayek Terminal Entrokoya dan perbatasan RIPNG berkisar Rp12.000 hingga Rp20.000 per orang. Hingga pelayanan ke Rumah Sakit Ramela dengan masyarakat yang butuh pelayanan transportasi itu sudah, saya pikir kalau itu dimaksimalkan lebih dari cukup. Baik, bagus. Untuk anak sekolah tarifnya berlaku umum atau? Untuk anak sekolah itu tetap 60%, 60% dari tarif umum. Katakanlah 10.000 untuk umum, maka tarif anak sekolah 60% berarti 6.000. Hitungannya seperti itu. Tarif itu didapat dari tarif dasar kali jarak kilometer. Pemerintah Kota Jayapura berharap dengan tambahan trayek baru dapat memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat setempat, khususnya daerah perbatasan, agar lebih mudah, cepat, murah, dan nyaman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah menargetkan 7 provinsi di tanah air akan menjadi daerah swasembada pangan nasional dan sekaligus menjadi lumbung pangan nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah saat ini sedang fokus menjajaki kawasan di tanah air yang berpotensi untuk menjadi lahan bagi ketersediaan pangan nasional. Menurut Menteri Pertanian, ketujuh provinsi tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Bapak Presiden targetkan secara nasional swasembada 4 tahun. Itu target secara nasional. Kan bukan di sini saja, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan. Oke. Pembukaan 1 juta lahan hektar di Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu bukti dari tekad pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan nasional. Hari Senin, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Merauke dan menyempatkan diri panen padi bersama masyarakat setempat. Presiden juga berkeinginan Merauke menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 35 anggota DPRD Provinsi Papua Selatan adalah pembuka sejarah bagi Provinsi Papua Selatan sebagai wakil rakyat di provinsi termuda ini. Masyarakat tentu berharap anggota dewan yang baru menepati janji mereka yang dilontarkan ketika kampanye. Kiranya mereka dan perwakilan kami ini bisa melihat masyarakat yang di lapangan atau di kampung-kampung, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Transportasi, karena kita di sana sangat kekurangan. Ekonomi kemasyarakatan itu perlu. Harga sembako di Asmat mohon untuk diturunkan harganya karena semakin meningkat harganya. Tinggi ya. Sebagai masyarakat kecil kami hampir tidak bisa menjangkau harga-harga itu. Kita harus turun di kampung, lihat situasi masyarakat, terus setiap hari masyarakat yang kesulitan bisa melihat kesusahan seperti itu. Seperti itu yang kita harapkan kita bisa kita punya dewan. Kita maunya kita punya harus kerja dengan baik, kita punya harus jalan utamakan masyarakat membutuhkan jalan. Bagaimana cara dari DPR tertentu turun ke lapang harus saksikan sendiri bagaimana cara kehidupan masyarakat di berlama yang terkecil. Tugas utama legislator adalah mengawasi pembangunan, menyusun undang-undang, dan menganggarkan dana yang digunakan pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
KPU Mimika mulai melaksanakan pelipatan surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang digelar di gudang KPU Mimika. Pelipatan surat suara itu dikawal ketat kepolisian. Setiap pelipat yang masuk ke gudang akan diperiksa. KPU melibatkan 30 warga dalam melakukan pelipatan. 30-an saja, 30-an orang, dalam arti satu orang dapat satu kotak. Dia bisa satu orang, 2 orang saja. Jadi ada 30-an saja, target selesai maksimal 2 hari. Kalau hari ini selesai ya kita bersyukur, karena berapa kotak saja, 78 kotak saja. Itu sudah termasuk PSU, tapi PSU kan kita tidak. Upah kalau sesuai dengan edaran itu Rp383. Nah, cuma kita ada berusaha untuk kasih naik sedikit, tapi kita harus dasarnya dulu, hitungan-hitungan buat ini. Kita juga baru minta izin sama provinsi, tapi intinya belum ini kan. Kita masih dalam tahap pembicaraan, cuma pastikan mudah-mudahan naik lah. Ini surat suara ini untuk di bawah 1.000, intinya di bawah 1.000, tidak lebih dari 1.000. Tapi untuk sementara yang lipat hari ini cuma hanya ini Bupati, level kabupaten lah, kabupaten. Kalau untuk gubernur kan surat suara belum datang. Untuk pengamanan sendiri kita libatkan yang PAM KPU, kemudian ditambah lagi dengan sprint ada 10 personel, terdiri dari 3 poluan dan 7 pulki, ditambah dengan 1 padat. Kegiatan dimulai tadi jam 9, sekarang masih proses, sampai sekarang masih lancar, tidak ada hal-hal yang menonjol yang dilaporkan. Akan di gudang KPU tadi di lantai bawah, di situ ruangan tidak terlalu besar sehingga kita pengawasan tidak ada masalah. Jumlah surat suara yang dilipat sebanyak 224.000 dan ditargetkan selesai dalam 3 hari. KPU Mimika masih menunggu surat suara paslon gubernur dan wakil gubernur yang terlambat datang disebabkan adanya pergantian wakil gubernur salah satu paslon. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.